dan jari saya ini betul-betul masih mencet tombol, sementara jet fan one fan kelihatan baling-balingnya muter. Bismillah. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini saya mau sharing cerita-cerita saja. Ceritanya, saya mau bikin alat tester gabungan dari kedua jet fan ini, tester untuk ngetes discharge baterai. Biasanya kan untuk ngetes discharge baterai, saya pakai dua jet fan ini ya. Kedua jet fan ini sama-sama brushless dan sama-sama membutuhkan discharge yang besar. Yang ini maksimum sampai di 34 ampere kalau tidak salah. Sedangkan yang ini sampai di 52 ampere. Gede banget ya rekan-rekan ya. Yang one fan rate-nya itu sampai di 900-an watt, hampir 1000 watt. Sedangkan yang non-brand ini sampai di 600-an watt. Itu maksimumnya. Karena kedua jet fan ini membutuhkan daya yang begitu besar, akhirnya pengetesan baterai saya banyak menggunakan kedua jet fan ini ketimbang ngetes misalkan pakai Shinso. Itu bisa sampai di 1200 watt sebetulnya, hanya saja kurang praktis dan menurut saya pribadi kurang safety, karena kalau pakai Shinso kita harus praktek potong kayu dan potongnya itu betul-betul kayunya harus gede ya, dan harus ditekan gitu pemotongannya, nggak bisa pelan gitu. Kalau pelan ya nanti bebannya sedikit. Nah kalau ditekan itu kan bebannya semakin berat. Sebetulnya bisa pakai itu, hanya saja tadi kurang praktis dan kurang safety. Nah alhamdulillah ada kedua alat ini, jet fan, yang mana non apapun ya, artinya kita bisa tes di ruangan ini, nggak harus di outdoor, nggak harus di ruang tertentu. Ini kedua alat ini betul-betul sudah membutuhkan daya yang begitu tinggi. Artinya kalau baterai kuat menyalakan kedua alat ini, berarti baterainya sudah bagus. Karena baterai-baterai yang discharge-nya rendah, yang siritnya rendah itu nggak mampu untuk menyalakan kedua jet fan ini. Nah, dengan segala keunggulan itu, masih ada kekurangan, yaitu maksimumnya ya. Jadi bebannya masih kurang maksimal menurut saya, walaupun 52 ampere itu sebetulnya sudah gede banget. Nah, dari situ saya pikir kalau kedua jet fan ini saya gabungkan, saya rakit secara paralel, 34 tambah 52, harusnya kan hasilnya menjadi sekitar 86 ampere ya, kali 2, berarti ya hampir 1600 watt harusnya. Maka dari itu saya bikinkan adapter yang bersifat paralel seperti ini. Jadi kabelnya paralel ya. Ini adapter dari Dopart. Saya ambil bagian atas yang LXT, yang bagian bawah juga sekaligus LXT biar lebih multifungsi. Saya sambungkan pakai XT60. XT60 itu berarti maksimum rate yang bisa dilewati itu adalah 60 ampere, karena ada yang XT90 ampernya sampai di 90 ampere. Kenapa hanya pakai XT60? Ya karena satu jet fan ini saja maksimal hanya di 52 ampere. Jadi saya kira 60 ampere sudah cukup. Kabelnya saya pakai AWG berapa ya? Pokoknya gede itu. Gede banget ini. Kalau nggak salah 4 mili ya. Untuk luas penambangnya itu 4 mm persegi. Jadi memang insya Allah kelengkapan ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan di sini, dengan arus yang besar maksudnya. Poinnya adalah cara kerja alat ini, satu baterai untuk dua alat, yaitu jet fan one fan dan jet fan non brand ini. Saya kira kedua alat ini kalau dipakai bersamaan, nanti bebannya akan sampai di 80-an ampere ya, kurang lebih sampai di 1600 watt lah. Kalau baterai kuat menyalakan sampai 1600 watt, berarti baterainya kan ya, Masya Allah mantap itu kan. Pikir saya begitu. Makanya saya bikinkan alat ini. Jadi cara kerjanya, yang satu dipasang sini, yang satu dipasang sini, ujung kabel satunya dipasang ke wattmeter kayak gini. Nanti tinggal dikasih baterai. Kan gitu ya. Ternyata nyalakan, ada kendala yang ingin saya bagikan ke rekan-rekan. Sebetulnya kendala ini sudah nyala, baterainya ini penuh di 20 ya. Jadi satu baterai untuk dua alat, dua tools. Untuk jet fan ini dia tanpa variable speed, jadi ketika kita pencet ini langsung di speed tertingginya. Sementara yang one fan ada 3 speed,
Dan ini sudah saya atur di speed 3 yang tertingginya. Semoga kelihatan di kamera untuk baling-baling. Saya akan nyalakan yang one fan dulu. Nah, nggak mau nyala dua-duanya rekan-rekan. Jadi hanya salah satu saja yang nyala. Nah, biar kelihatan, tak rakitkan begini saja. Kelihatan kalau arusnya terputus maksudnya. Jadi sumbernya itu dari satu baterai ini ya. Satu baterai ini kabel cabang 2. Satu masuk ke jet fan ini. Tak lewatkan ke wattmeter nanti biar kelihatan. Yang satu lagi masuk wattmeter ini juga. Biar kelihatan arusnya lewat atau tidak. Dan endingnya masuk ke jet fan yang satunya. Saya akan nyalakan jet fan yang one fan yang pakai wattmeter ini. Gak kuat ya. Sepertinya kabelnya terlalu panjang, jadi arus yang terbuang terlalu banyak. Soalnya kalau tanpa kabel harusnya dia kuat-kuat saja ya. Kuat-kuat saja. Repot juga ya. Sekedar mau nunjukin gitu. Ini kan wattmeter yang ini hanya ada female LXT. Untuk male LXT-nya kan nggak ada. Harus pakai kabel ini. Panjang, terlalu panjang. Jadi arus yang terbuang di kabel itu banyak. Giniin saja. Source, sumbernya satu baterai di sini. Outputnya 2 ya. Nih, cabang 2 ya. Yang satu ke jet fan one fan, yang satu ke jet fan yang non-brand. Masih sama rangkaian, hanya saja tadi saya salah input. Harusnya inputnya dari sini ya, bukan dari belakang. Oke. Jet fan non-brand saya nyalakan. 33 ampere. Nah, kayak gitu. Arusnya tersedot semua ke jet fan yang one fan. Ini kalau di speed 3. Kalau speednya saya kurangi, misalkan di speed 2 ya. Jadi kan speed 1, speed 2. Jet fan yang non-brand. Dua-duanya bisa nyala. Sepertinya kalau kedua buah alat yang membutuhkan daya berbeda, maka secara otomatis itu memenangkan alat yang dayanya lebih besar, seperti jet fan one fan yang butuh 900 watt lebih, hampir 1000 watt, akan menang dibanding jet fan non brand yang hanya di 500 sampai 600-an watt saja. Itu kesimpulan saya sih begitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Itu yang saya nggak tahu. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin tahu kenapa bisa seperti itu, bisa silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu. Kita sharing di situ. Oke, saya akan tunjukkan sekali lagi. Ini jet fan yang non-brand. Bisa nyala itu kelihatan di wattmeternya arusnya jalan gitu. Dan jari saya ini betul-betul masih mencet tombol. Sementara jet fan one fan kelihatan baling-balingnya muter. Oke ya, ini one fan masih di speed 2 yang arusnya nggak gede. Speed 2 itu kalau nggak salah di 30-an ampere atau hanya di 20-an ampere gitu. Oke ya, bismillah. Dua-duanya bisa nyala. Sekarang yang one fan saya bikin di speed 3, speed tertingginya. Saya nyalakan dulu yang non-brand.
Oke, bismillah. Itu kalau saya nyalakan yang non brand dulu baru one fan. Sekarang kita ganti. One fan kita nyalakan penuh, kemudian baru yang non brand kita nyalakan. Kelihatan ya? Arusnya diambil semua sama yang one fan. Nggak bisa berbagi. Jadi teori saya di awal, atau lebih tepatnya harapan saya di awal, kalau kedua alat ini saya nyalakan bersamaan, akan membutuhkan daya sampai 1600 watt, itu belum bisa. Mungkin kedua alatnya harus betul-betul sama, yang membutuhkan daya dengan tingkat yang sama. Dan saat ini saya belum punya dua alat yang identik yang betul-betul membutuhkan daya yang sama. Saya sempat chat penjual one fan ini, kata penjualnya belum ready lagi. Karena stoknya udah lama kosong ya. Semoga cepat ready lagi. Semoga juga saya punya rezeki untuk ngambil. Jadi biar punya dua one fan atau dua ini. Kalau dua ini kan hanya di 60-an ampere ya, atau sekitar di 6 kali 2 itu di 1200 wattan. Saya kira kurang lah ya. Biar nanti pakai dua one fan saja. Semoga segera hadir dan bismillah saya bisa beli. Biar melanjutkan project ini gitu. Pakai dua alat yang sama, apakah bisa nyala dua-duanya atau tidak. Baiklah rekan-rekan, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebih seperti ini, sharing atau berbagi saya. Sekali lagi rekan-rekan yang mungkin tahu penyebabnya kenapa arusnya ngalir semua ke tools yang membutuhkan daya lebih besar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.